Swastiastu. Halo guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari saya. Nah, sebelum itu ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya. Perkenalkan, nama saya Ketut Sriasih dengan NIM 2214101010 dari Prodi Hukum Agama Hindu semester 3A. Jadi, dalam video presentasi kali ini saya akan membahas tentang hukum perikatan. Adapun 4 sumber pembahasan yang akan saya bahas pada video presentasi kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari hukum perikatan, yang kedua mengenai hubungan hukum perikatan dengan hukum perjanjian, yang ketiga ada subjek dan objek dari hukum perikatan, dan yang terakhir ada jenis-jenis dari hukum perikatan. Nah, jika teman-teman masih bingung mengenai sumber pembahasan tersebut, makanya tonton video presentasi saya sampai habis biar nggak bingung. Berbicara mengenai hukum perikatan, maka nggak afdol dong kalau kita nggak mengetahui apa sih yang dimaksud dengan hukum perikatan itu sendiri. Jadi langsung saja masuk ke sebuah pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari hukum perikatan. Perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak pada salah satu pihak yang disebut dengan kreditur dan menuntut sesuatu dari pihak lainnya yang disebut dengan debitur atau suatu prestasi. Perikatan bersumber pada undang-undang, di mana hak dan kewajiban yang muncul karena undang-undang mengaturnya demikian. Yang dimaksud dari prestasi dalam suatu perikatan itu adalah objek dari hukum perikatan yang merupakan hak dari kreditur dan merupakan kewajiban dari si debitur. Hukum perikatan. Membahas mengenai hukum perikatan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman dan dari diri saya sendiri mengenai hukum perikatan dan hukum perjanjian. Apakah keduanya itu sama atau memiliki sebuah perbedaan? Dan apa sih hubungan antara hukum perikatan dan hukum perjanjian? Maka dari itu, saya di sini akan membahas mengenai hubungan antara hukum perikatan dan hukum perjanjian. Agar tidak semakin bingung, simak pembahasan sebab yang kedua. Hubungan antara hukum perikatan dengan hukum perjanjian. Menjawab keterbingungan antara hukum perikatan dengan hukum perjanjian, keduanya ini merupakan suatu hal yang dapat berbeda. Secara umum, perbedaan dimaksud dapat dilihat dari sumber lahirnya suatu perikatan. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang. Perikatan-perikatan yang lahir karena perjanjian adalah pihak-pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemampuan bebas untuk mengikat diri dalam menyatakan kemauan yang konkret. Suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perikatan yaitu suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang kepada seorang yang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu perhubungan antara dua orang itu yang dinamakan dengan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber dari perikatan di samping sumber lain yang juga bisa melahirkan perikatan. Sumber lain tersebut yaitu undang-undang. Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber lainnya. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu melibatkan perikatan. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan di samping sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan suatu persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan, perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya dalam perkataan atau kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Nah, dua sebuah pembahasan sudah kita lalui, yaitu mengenai dengan pengertian dari hukum perikatan dan hubungan antara hukum perikatan dengan hukum perjanjian. Selanjutnya kita masuk ke sebuah pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai objek dan subjek dari hukum perikatan.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai objek hukum terlebih dahulu. Jadi, objek hukum perikatan adalah segala sesuatu yang menjadi objek dalam hubungan hukum dan harus ditunaikan oleh subjek hukum, yaitu berupa prestasi. Prestasi dalam hukum perikatan adalah objek perikatan yang diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu yang pertama untuk memberikan sesuatu, yang kedua untuk berbuat sesuatu, dan yang ketiga untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam arti sempit, objek hukum adalah benda yang meliputi barang dan hak. Agar objek perikatan itu sah, diperlukan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, objek itu harus lahir dari perjanjian atau undang-undang. Yang kedua, objek harus tertentu dan dapat ditentukan. Yang ketiga, objek itu mungkin untuk dilaksanakan. Dan yang keempat, objek itu diperbolehkan oleh hukum. Yang kedua, subjek hukum. Pihak-pihak atau yang disebut dengan subjek hukum adalah bahwa hubungan hukum harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang aktif adalah pihak kreditur atau yang berpiutang. Sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah pihak pasif, yaitu debitur atau yang berhutang. Pembahasan mengenai objek dan subjek hukum perikatan sudah kita lalui. Sekarang kita masuk ke sebuah pembahasan yang keempat, yaitu mengenai jenis-jenis dari hukum perikatan. Jadi mohon disimak. Nah, jenis-jenis dari hukum perikatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan KUH Perdata dan berdasarkan ilmu hukum perdata. Berdasarkan KUH Perdata, perikatan dapat dibedakan atas yang pertama, perikatan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, pasal 1234 dan pasal 1235 KUH Perdata. Yang kedua ada perikatan bersyarat, pasal 1253 KUH Perdata. Yang ketiga ada perikatan dengan ketetapan waktu, pasal 1268 KUH Perdata. Yang keempat, ada perikatan alternatif atau manusuka pasal 1272 KUH Perdata. Yang kelima, ada perikatan tanggung-menanggung atau solider pasal 1278 KUH Perdata. Yang keenam, ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi pasal 1296 KUH Perdata. Dan yang terakhir, ada perikatan dengan ancaman pasal 1304 KUH Perdata. Selanjutnya, dilihat dari ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas 3 macam, yaitu perikatan dilihat dari subjeknya, objeknya, dan daya kerjanya. Dilihat dari subjeknya, perikatan dapat dibagi atas perikatan tanggung-menanggung. Adalah suatu perikatan yang pihaknya terdiri dari 2 atau lebih kreditur, atau yang pihaknya terdiri dari 2 atau lebih debitur. Berdasarkan pengertian ini, dikenal perikatan tanggung-menanggung aktif dan tanggung-menanggung pasif. Yang kedua, perikatan pokok dan tambahan adalah suatu perikatan yang di dalamnya terdapat 2 hubungan hukum, yaitu perikatan pokok sebagai induknya atau prinsipal dan perikatan tambahan sebagai asesor dari perikatan induk. Jika perikatan pokoknya hapus atau berakhir, maka perikatan tambahan juga dihapus. Kemudian, dilihat dari objeknya, perikatan dapat dibagi atas perikatan positif dan negatif, perikatan fakulatif, perikatan kumulatif, perikatan alternatif, perikatan sepintas lalu dan perikatan terus-menerus, perikatan generik atau spesifik, perikatan yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi. Dan yang terakhir, dilihat dari daya kerjanya, perikatan dapat dibagi atas perikatan dengan ketepatan waktu. Adalah perikatan yang waktunya sudah ditetapkan di mana kreditur tidak berhak untuk menuntut pembayaran sebelum waktu itu tiba. Yang kedua, perikatan bersyarat adalah perikatan yang di dalamnya digantungkan pada suatu syarat tertentu, yaitu peristiwa yang masih akan datang dan belum akan terjadi. Itulah tadi video presentasi dari saya mengenai hukum perikatan. Kita sudah membahas mengenai pengertian hukum perikatan, subjek objeknya, hubungan hukum perjanjian dan hukum perikatan, dan yang terakhir ada jenis-jenis hukum perikatan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Saya menyadari banyaknya kekurangan dalam video kali ini, semoga bisa dimaklumi. Nah, sebelum saya tutup, saya akhiri dengan pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Bye guys.